Ya, pada waktu sebelum saya masuk, saya memang tidak membayangkan pekerjaan LPSK itu sebesar ini. Hasil survei lembaga survei ya seperti Indikator Politik menyebutkan bahwa kepercayaan publik kita ini kepada kepolisian, kejaksaan ya, dan kepada pengadilan itu masih di atas 50%. Nah, ini gimana, Mas? Ya bagus dong kalau di atas 50%. Hmm. Belum di bawah 50%. Ya, masih mendekati Pak Jokowi berarti itu. Pak Jokowi kan katanya 70% ya. Iya, iya, iya. Heeh. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan Hmm. reformasi birokrasi dari seluruh lembaga, termasuk Hmm. lembaga-lembaga aparat penegak hukum ini, Hmm. nilainya akan makin meningkat. Karena ini Hmm. kan reformasi itu kan sebenarnya harusnya mengilhami semua, Ya, ya. sehingga diselenggarakan pemerintahan yang baik dan sebagainya. Itu kan menuntut reformasi birokrasi di seluruh jajaran Hmm. penyelenggara negara. Ya meskipun kita rasakan ya belum optimal ya Ya, apa yang kita harapkan dengan tuntutan harapan dari reformasi itu ya, ya. sendiri. Nah, yang dikhawatirkan tadi kan kita lihat hasil survei itu mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik itu kepada kepolisian, kejaksaan, peradilan kita ini ya di atas 50%. Ya. Ada satu kekhawatiran dengan kasus Sambo ini itu bisa malah turun di bawah 50% nanti kepercayaan. Ya, belum ada ya survei itu ya? Belum ada karena Sambo masih berjalan Ya, barangkali ya. ya, Tapi ya. kan kita khawatir. Mas melihat nggak nih kira-kira kalau ini Ya, artinya gini kan jalannya proses hukum ini memang kita lihat transparan. ya, Tapi kan kita tidak bisa berdiri dalam hal transparan aja. ya. Proses Substansinya. substansinya kan Ya, juga ya. harus. Nah, itu gimana, Mas? Ya, itu memang yang kami rasakan juga. Prosesnya sudah baik kemarin itu, tetapi kemudian secara substantif ada hal-hal yang kemudian mengusik rasa keadilan publik ya. Hukum ini kan tidak bekerja di ruang kosong. Iya. Dia bekerja di dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat mempunyai rasa keadilan yang berbeda dengan proses pengadilan ini. Iya. Dan yang perlu dicatat juga, jaksa ini kan mewakili kepentingan negara dan juga kepentingan korban untuk memberikan rasa keadilan. Nah ini keluarga korban ini sudah memberikan maaf loh kepada Eliezer secara tulus. Iya. Bahkan setelah tuntutan itu juga disebutkan keluarga korban menyesalkan karena berharap putusan untuk Eliezer ini ya jauh lebih ringan dari pelaku-pelaku yang lain. Nah, peran jaksa kan sebenarnya mewakili negara untuk memberikan keadilan kepada korban terutama. Nah ini nampaknya ini juga belum terpenuhi. Ya artinya kan Eliezer ini bisa kita katakan membantu korban dalam aspek lain ya. Jangan dilihat dalam arti eksekusinya ya. Iya. Tetapi dalam mengungkap ini kan dia betul-betul tulus nampaknya ya. Nah, itu Mas. Jadi tadi kita ada namanya justice collaborator. Ada satu lagi whistleblower. Ya. Nah, ini perbedaannya. Ya, bukan apa yang harus dilakukan ini supaya nyaman ini. Apalagi misalnya dalam perkara korupsi dinilai belum maksimal ya kan. Oleh LPSK ini memang ada upaya-upaya untuk ditingkatkan gitu. Ya.
Jadi LPSK itu kan ada 5 subjek yang menjadi terlindung LPSK, bisa menjadi terlindung LPSK. Yang pertama saksi, yang kedua korban, dan seringkali ini ada saksi yang kemudian menjadi korban. Ya. Ada whistleblower atau pelapor, Ya. ada justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, dan ada ahli. Karena seringkali ahli ini juga mengalami ancaman. Kalau dianggap ahli yang di pengadilan ya. Iya. Kalau kesaksiannya dianggap mengancam orang yang akan dirugikan untuk atas kesaksiannya, ini seringkali juga diancam. Nah, perbedaan whistleblower dengan justice kolaborator itu, kalau whistleblower itu orangnya tidak terlibat sama sekali di dalam tindak pidana. Ya. Misalnya ada seorang pegawai di satu instansi melaporkan suatu peristiwa tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang atau apa itu di dalam instansi tersebut. Ini berhak juga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Dan kalau seorang whistleblower, dia tidak harus bertanggung jawab secara pidana. Tapi kalau justice kolaborator, karena dia terlibat di dalam tindak pidana yang menjadi perkara, dia tetap harus mempertanggungjawabkan. Hanya tadi diatur, dia akan mendapatkan keringanan dan keringanan hukuman paling ringan, dan kemudahan untuk mendapatkan remisi-remisi nantinya kalau dia menjadi narapidana. Ya, tapi kan problemnya begini, Mas. Ada kekhawatiran tadi kan. Misalnya orang tadinya tidak terlibat. Ya. Kemudian dia menjadi whistleblower. Menjelaskan. Ya. Tapi kan bisa jadi terhukum juga dia nanti kalau misalnya. Banyak. Proses itu. Banyak kasus. Jadi begini, kami pernah melindungi seorang pegawai negeri di Jawa Timur. Ya. Yang menyampaikan laporan tentang satu peristiwa penyalahgunaan wewenang lah oleh atasannya. Kemudian pegawai ini dicopot dari jabatannya, dipindahkan tempat pekerjaannya di tempat yang jauh. Ketika prosesnya berjalan, di LPSK itu ada juga kewenangan untuk melindungi whistleblower ini atau pelapor ini. Kami mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum. Jadi kami akan mengingatkan aparat penegak hukum, kasus perkaranya yang utama itu diselesaikan dulu sebelum kasus yang misalnya karena dia dilaporkan mencemarkan nama baik dan sebagainya, kan seringkali terjadi itu. Ini di nomor 2 kan. Dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kan ada klausul yang menyatakan seseorang tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana atas kesaksiannya. Nah, karena itu kami kemudian melindungi yang bersangkutan, kami berikan perlindungan hukum, kami advokasi, dan akhirnya bisa dikembalikan ke posisi jabatan semula. Tapi whistleblower, iya, whistleblower ini ya. Iya. Tetapi seringkali kalau itu di dalam dunia birokrasi ya, seringkali kan hukuman itu dasarnya bukan karena dia melaporkan atasannya, tapi karena prestasi, karena ini ya, kan seringkali dikaburkan itu. Nah, untuk itu kita juga sarankan pada orang-orang yang mengalami seperti itu, bisa juga melaporkan kepada ombudsman atau ke PT UN, bahwa keputusan itu sebenarnya hakikatnya adalah hukuman bagi dia karena dia menjadi whistleblower. Ya, saya sebelum kita kemana-mana nih, Mas. Sebenarnya udah kemana-mana kita ini. Maksud saya, sebelum kita mencapai akhir dari pembicaraan kita ini, saya kan melihat ada satu rekomendasi juga dari Lembaga Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, untuk mengharapkan ya mereka memberikan rekomendasi agar LPSK ini juga menangani memberikan perhatian kepada saksi dan korban dalam kasus TPPU dan narkotik. Gitu kan. Nah, ini kan artinya besar ini kerja LPSK ini. Ya, pada waktu sebelum saya masuk saya memang tidak membayangkan pekerjaan LPSK itu sebesar ini. Jadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, itu kemudian mandat LPSK ini ditambah.
tindak pidana prioritas yang harus menjadi prioritas LPSK ini ada 9 sekarang ini. Iya. Jadi kecuali 5 subjek yang tadi, saksi, korban dan sebagainya itu, ada 9 tindak pidana. Itu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana korupsi ini yang mula-mula ya. Kemudian ada tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, ini biasanya berkorelasi dengan kasus-kasus korupsi. Ada tindak pidana TPPO, perdagangan orang. Kemudian ada tindak pidana kekerasan seksual. Ada tindak pidana penyiksaan atau penganiayaan berat. Nah, penyiksaan sama penganiayaan berat ini memang dibedakan karena kalau penyiksaan itu biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat yang seharusnya memberikan perlindungan lah kepada korbannya. Juga narkotika. Tetapi narkotika sampai sekarang ini adalah tindak pidana paling kecil yang dilaporkan atau dimintakan perlindungannya ke LPSK. Tapi ini saya kira memang narkotika ini realitanya agak berbeda ya dengan tindak pidana yang lain. Saksinya itu biasanya merasa sangat takut sehingga benar-benar tidak berani memberikan kesaksian untuk kasus-kasus narkotika. Karena ya ini luar biasa, ini sebagai satu kejahatan organized crime yang bahkan dimensinya bisa transnasional ini. Kemudian korbannya ini kan biasanya rehabilitasi. Jadi tidak perlu perlindungan lah, apalagi korban seringkali tidak terancam. Hanya kasus-kasus yang khusus yang masuk ke LPSK untuk kasus-kasus narkoba ini. Misalnya ada seorang pengecer yang kemudian karena dianggap tidak tidak memenuhi kewajibannya, wan prestasi kepada bandar, kemudian pengedar ini satu rumah dibakar bersama anak istrinya. Ini terjadi di Sulawesi Selatan. Padahal bandarnya itu ada di dalam lapas loh. Ada di penjara, tapi bisa melakukan itu. Dan kemudian kita lakukan perlindungan pada korban dan kita penuhi rehabilitasi bagi keluarga korban yang mengalami cedera, luka dan sebagainya kita obati dan kita berikan hak-hak lain. Juga perlindungan ketika harus bersaksi di pengadilan. Jadi berat ya. Nah, karena itu saya tadi mau masuk. Kira-kira anggarannya berapa sih setahun LPSK ini, Mas? Nah, dengan ini agak memalukan sebenarnya. Ya, kita tapi karena ini tuntutan reformasi juga kan untuk transparan, akuntabel gitu ya, akuntabilitas. LPSK itu baru mendapatkan anggaran yang lebih memadai itu kira-kira 2 tahun inilah. Sebelumnya anggaran kami sangat kecil. Bahkan pernah saking kecilnya itu ketika terjadi pandemi pada awal-awal tahun 2019 itu, kami sampai bertekad untuk kita moratorium untuk melakukan perlindungan pada saksi dan korban karena tidak cukup anggaran. Tapi kemudian perkembangannya tahun 2020, 2021 LPSK ini kemudian menjadi Badan Anggaran Mandiri. Ada nomor kodenya 123 lah. Ya, kita menjadi badan anggaran sendiri sehingga bisa merancang program dan anggaran secara mandiri. Karena sebelumnya kami ini satkernya Setnek nih. Jadi ya satker saja. Jadi satker anggarannya sangat tergantung dari Sekretariat Negara. Seringkali juga dipotong karena untuk berbagai urusan. Kalau Setnek merasa ada keperluan yang lain ya kita dipotong. Nah, kalau sekarang ini ya sudah lumayan lah. Ini hampir 300-an lah sampai sekarang ya. Dan itu agak leluasa kita merancang 300-an miliar ya. Dengan pegawai? Pekerja semuanya? Kalau pegawai kurang lebih semuanya hampir 400-an. Besar ya. Tapi kan kita ada di Jakarta saja. Artinya segala urusan perlindungan dan sebagainya itu kan harus dilakukan dari Jakarta. Ini yang menyerap biaya besar.
Harus ke daerah ya. Ya, oleh karena itu kami bersama Bappenas kemarin kemudian ada diskusi yang cukup mendalam dan akhirnya disetujui. Kita merilis program prioritas nasional yang kami sebut sebagai program prioritas nasional perlindungan berbasis komunitas. Dan itu kita membentuk kelompok-kelompok relawan di berbagai daerah. Yang kelompok relawan ini nantinya kita harapkan bisa membantu LPSK pada tingkat yang paling sederhana, misalnya bagaimana mengajukan permohonan kepada LPSK. Dan juga kalau ada pendampingan ke pengadilan. Semacam penyuluhan ya gitu ya. Penyuluhan juga, dan juga pada tingkat praktis. Kalau misalnya perlu pendampingan seorang saksi dan korban di dalam pemeriksaan jaksa atau di dalam pengadilan, kalau tidak terlalu memerlukan LPSK yang hadir, kan bisa dilakukan oleh sahabat saksi korban. Karena ini apa? SSK ini, sahabat saksi dan korban ini, berasal dari berbagai latar belakang. Ada pengacara, ada teman-teman dari berbagai LBH, ada aktivis-aktivis lingkungan, ada aktivis-aktivis yang mempunyai perhatian pada kekerasan pada perempuan, anak, difabel gitu. Jadi ini di seluruh Indonesia. Kita baru launching tahun kemarin, akhir Desember kemarin kita launching. Kita sekarang mempunyai 548 tenaga relawan dalam bentuk saksi dan korban ini, sahabat saksi dan korban. Dan mudah-mudahan ini nanti agak membuat lebih efisien. Itu relawan ya? Relawan. Berarti nggak digaji dong? Tidak digaji. Tetapi kalau misalnya dia melakukan kegiatan, yaitu menjadi tanggungan LPSK untuk membiayai transportnya lah, uang makannya misalnya begitu. Untuk peningkatan kualitas mereka ya? Oke Mas, luar biasa. Saya melihat nggak main-main ini. Kalau orang nggak ngerti kan dianggap LPSK ini kerjanya cuma 10 orang, ya terus ngomong-ngomong di pengadilan. Padahal kalau kita lihat kan dengan 400 orang yang ada di Jakarta, kemudian mungkin 500 yang ada di komunitas yang ada di daerah itu juga tidak cukup dengan luasnya negara Tahun kita ini kita akan tambah lagi di 4 provinsi lagi. Ya mudah-mudahan lebih banyak yang bergabung ya Mas. Gitu. Mas, kita melihat ya, bagaimana Mas melihat masa depan hukum kita di Indonesia ini? Ya mudah-mudahan berkembang, lebih bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat ya. Karena berbagai produk peraturan kan juga lahir terus. Dan produk peraturan ini kan makin lama diproses melalui proses yang juga transparan di dalam masyarakat. Juga proses pengadilan bisa dilakukan secara transparan. Ini yang kami harapkan bisa menjadi modal utama bagi proses penegakan maupun pengembangan hukum di masa depan. Ya karena tantangan kan semakin lama semakin berat ya, tuntutan keadilan. Dan indikator-indikatornya kan juga masih ada yang samar-samar ya. Nah, sehingga untuk membangun kepuasan dari aspek hukum dan keadilan ini memang masih, saya kira masih satu perjuangan yang berat ya. Jadi ada 2 tindak pidana besar yang ditangani LPSK itu ya. Satu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat masa lalu, dan satu tindak pidana terorisme. 2 tindak pidana ini yang undang-undangnya secara eksplisit mengatur mereka mendapatkan hak kompensasi dari negara. Tetapi dalam prakteknya untuk tindak pidana terorisme itu sudah sangat maju, tapi untuk tindak pelanggaran HAM yang berat ini yang masih jalan di tempat. Ini juga beban tersendiri bagi LPSK ya dalam melaksanakan itu. Masalahnya beda objek Mas. Beda objek. Dan beda kemudian barangkali dampak politisnya juga beda. Kalau sana kan luar. BNP terorisme luar. Perlindungan HAM berat ini kan bisa di dalam kan. Nah, jadi. Nah sekarang sudah ada kira-kira orang yang terlibat teroris ini yang sudah mendapat perlindungan dari LPSK. Banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Kita selama sampai sekarang ini
itu sudah memberikan kompensasi miliaran, Mas. Miliaran. Iya. Pertama kali itu kami serahkan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme ini bersama Presiden tahun 2020 yang lalu, Desember. Dan itu luar biasa karena yang mendapatkan kompensasi ini korban tindak pidana terorisme, bahkan tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sejak bom Bali 1. Iya, 2023, 2003. 2002. 2002 itu ya? 2002 ya. Sampai 2018 ketika undang-undang tentang terorisme itu disahkan sebagai perubahan dari Perpu pada waktu itu. Iya. Nah, ini sudah sangat maju Indonesia dalam memberikan layanan kepada korban maupun saksi tindak pidana terorisme. Tetapi kalau untuk saksi, kasus-kasus terorisme, kita juga memberikan layanan perlindungan saksi kepada dalam proses pengadilan pelaku teroris ini ya. Yeah. Saksinya juga para napi terorisme. Dan itu kita lindungi dan seringkali pengadilannya dilakukan secara video conference. Dan itu dilakukan di kantor LPSK. Ya supaya lebih aman ya. Iya. Kalau persoalan perlindungan pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM yang berat, alhamdulillah kemarin kan Presiden sudah membentuk PP HAM dan juga rekomendasinya sudah diterima dan Presiden sudah mengeluarkan statement resmi mengakui bahwa ada tindak pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Dan salah satu rekomendasinya adalah perhatian dari negara untuk memberikan upaya pemulihan pada para korban. Nah, sebenarnya kalau upaya pemulihan ini LPSK sudah melakukan sejak 2012, Mas, kepada korban tindak pidana pelanggaran HAM berat masa lalu ini. Itu kita lakukan pemulihan. Karena apa? Kompensasi kita nggak bisa berikan. Karena kalau di dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM-nya menyatakan kompensasi itu diputuskan lewat pengadilan. Sementara pengadilan HAM-nya tidak pernah mencapai sebagaimana yang diharapkan oleh para korban lah. Ya itu kan termasuk peristiwa G30 SPKI ya. Ya. Nah, itu bagaimana kita mau bicara pengadilannya kan? Ya oleh karena itu upaya pemulihan ini saya kira menjadi pilihan yang paling baik, paling netral. Karena ya biar bagaimana mereka ini adalah warga negara dan sudah mengalami hukuman sekian puluh tahun, hukumannya ini bahkan tanpa melalui proses pengadilan, hukumannya bukan hanya dari negara tetapi juga dari anggota masyarakat yang lain, itu bisa kebayang penderitaan mereka ya. Dan itu kita berikan upaya pemulihan dalam bentuk bantuan medis pada para korban ini dan juga bantuan psikologis. Ya Mas, jadi harapan ke depan ini ya, untuk dunia hukum kita termasuk HAM, masalah HAM, kemudian masalah hukum secara keseluruhan, masalah keadilan. Mas melihatnya bagaimana ini prospek? Ya ini yang saya kemudian ketika saya berada di LPSK, ini kita nggak bisa bekerja sendirian. LPSK nggak mungkin bekerja sendirian. Dari kewenangan itu ya, misalnya untuk ada tambahan kewenangan lagi untuk menghitung kompensasi ganti rugi dari negara, juga menghitung restitusi ganti rugi yang dituntut oleh korban kepada pelaku. Ini bebannya di LPSK juga. Jadi secara organisasi memang LPSK ini harus mengembangkan kelembagaan yang harus lebih ini ya, karena beban pekerjaannya luar biasa. Ya, berat sekali. Artinya tidak seringan atau semudah apa yang digambarkan orang. Terus terang bagi saya sendiri juga setelah kita berdialog ini ya, saya lihat ini gak main-main. Ya, kalau berbagai lembaga atau komisi atau badan itu kan menangani satu jenis tindak pidana tertentu, BNN misalnya itu narkoba,
BNPT, terorisme, Komnas HAM itu pelanggaran HAM, KPAI soal anak, Kementerian PPA itu tentang perempuan, Komnas Perempuan juga tentang terbatas perempuan. lah. LPSK Terukur ini, ya, terbatas dan terukur ya. Kalau LPSK ini 9 tindak pidana dan ada kategori ke-10 lagi. Tindak pidana lain yang saksi atau korbannya ini terancam jiwanya, itu harus dilindungi oleh LPSK. Kalau ada yang melapor ke perselingkuhan, ada perlindungan nggak, Mas? Ada, ya? ada, dan itu sebenarnya tidak masuk dalam ranah LPSK. Ya. Tetapi kalau kemudian ada ancaman jiwa di dalam peristiwa itu, Ya. LPSK wajib memberikan perlindungan. Baik laki ataupun perempuan. Baik laki maupun perempuan. Baik, Mas, luar biasa ini pencerahan buat masyarakat kita ya. Karena mudah-mudahan orang lebih tahu itu apa yang LPSK ini apa ini, bukan barang main-main ini. Ya. Kerjanya berat. Mas, di sini boleh 3 periode nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi 2 periode ya? Iya. Ya masa presiden 2 periode, LPSK 3 periode. Aduh, saya sebenarnya mau ngomong soal capres, tapi janganlah. Nanti, ya. Nanti mungkin di sesi lain. Di sesi lain. Di sesi lain. Mas, mungkin ada closing statement dari Mas? Ya, kami berterima kasih ini mendapat kesempatan dan ini menjadi salah satu wahana LPSK untuk melakukan sosialisasi juga tentang peran, mandat, dan juga kewenangan LPSK ya. Dan yang kedua, kami mengimbau kepada masyarakat jangan takut bersaksi, karena LPSK akan memberikan perlindungan. Jangan juga kasus-kasus yang dianggap itu aib keluarga kemudian menghambat untuk mengungkap peristiwa sebenarnya, karena tindak pidana itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kebetulan aja orang lain yang sedang mengalami ya. Kita juga bisa mengalami. Dan yang lain kami mengundang kerjasama dari seluruh kementerian dan lembaga untuk bisa membantu dan berkoordinasi dengan LPSK ketika memang kami memerlukan bantuan untuk kerjasama dan koordinasi. Termasuk kita Unpacking Indonesia ini juga mau kerjasama nanti. Terima kasih. Karena menginformasikan ya. Ada kasus apa, siapa yang minta dilindungi kan. Nah, kita kan harus bisa juga kita sampaikan di sini. Nah, LPSK itu selain permohonan dari saksi maupun korban atau keluarganya atau penasihat hukumnya, LPSK itu juga melakukan upaya proaktif, Bang Zulfan. Jadi kalau ada satu tindak pidana yang kita dengar di media massa atau laporan dari masyarakat, kita akan proaktif. Kalau kita menilai ini tindak pidana serius, ini tindak pidana menjadi perhatian publik, ini tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan LPSK, kita akan proaktif. Kita juga bisa ya, misalnya nelfon ke LPSK, ada ini kasus ini bagaimana? Nanti kita akan tampilkan di sini gitu, jawaban-jawaban dari LPSK ya. Baik, Mas Hasto, luar biasa, terima kasih. Sama-sama. Hari Sabtu kami sita ini waktu bersama keluarga ya. Makanya saya ajak sekalian. Dan tadi dibilang, saya nggak usah temenin Mas Hasto ke dalam studio karena dia udah berani. Gitu. Terima kasih Mas atas kehadirannya, berdialog bersama kami dari Unpacking Indonesia. Insya Allah bermanfaat ya. Amin, buat masyarakat. Amin. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.